Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amta Besar. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang Cisco, tentang pengenalan dan basic Cisco. Ini terdapat contoh dari saya, itu yang pertama ada remote Cisco Real Device, lalu ada remote Cisco menggunakan paket tracer, lalu ada perintah dasar Cisco, lalu service password encryption, lalu konfigurasi IP address pada router Cisco, dan yang terakhir adalah perintah N. Pertama-tama, saya di sini akan menjelaskan tentang remote Cisco Real Device. Ini saya akan memberitahukan bagaimana cara remote Cisco secara Real Device. Ini terdapat beberapa perangkat, ada sebuah kabel, laptop, PC, dan sebuah switch atau sebuah switch. Di dalam perangkat switch itu terdapat juga port atau biasa disebutnya interface. Nah, biasanya digunakan untuk internet ataupun misalnya ke laptop ataupun ke PC. Dan untuk yang satunya lagi di sini beda satu, itu tuh ialah console port yang biasanya digunakan untuk meremote menggunakan real device. Biasanya kalau di real device caranya itu sama-sama masukkan dulu kabel yang di sini ke dalam console port, lalu yang sebelahnya lagi bisa masukkan ke laptop ataupun ke PC. Jadi kurang lebih seperti itu untuk remote secara device. Namun di sini saya akan menjelaskan remote Cisco menggunakan paket tracer. Pertama-tama kita masukkan dulu sebuah perangkat switch. Di sini saya akan menggunakan switch yang paling pertama saja. Lalu kita tambahkan sebuah perangkat PC. Setelah itu kita cari untuk menghubungkannya. Di sini kita harus menggunakan kabel yang konsol ini yang berwarna biru. Kita sambung dulu ke switch, masukkan ke port konsol, lalu ke PC-nya yang RS232. Lalu untuk remote itu kita bisa menggunakan yang CRI di dalam switch dan juga yang ada di PC-nya. Kita masuk lalu ke mode desktop, lalu ke terminal, aplikasi saja, dan di sini kita dapat mengkonfigurasinya. Sebenarnya sama saja untuk mengkonfigurasi di PC dan di switch juga. Sebenarnya sama, namun kalau untuk secara real device itu kita hanya bisa mengkonfigurasikan menggunakan perangkat PC. Jadi di dalam switch itu tidak dapat mengkonfigurasi, harus menggunakan PC. Jadi di sini saya akan menggunakan PC untuk mengkonfigurasinya. Ini saya akan memberikan beberapa contoh perintah dasar pada Cisco. Pertama saya akan menghapus dulu perangkat PC-nya. Lalu masuk ke dalam perangkat switch. Di sini saya akan mencontohkan. Nah, pertama-tama itu di dalam sebuah tabel itu ada yang namanya simbol lebih besar, yang berarti masuk ke dalam mode user, dan perintah-perintahnya itu juga masih terbatas. Bagaimana kita cara mengetahui seberapa banyak perintah yang dapat kita gunakan, kita coba kita tanya-tanya. Nah, ini beberapa perintah yang hanya kita bisa masukkan jika kita masih menggunakan yang mode user. Ini ada connect, yaitu open terminal connection, lalu disable, disconnect, enable, exit, logout, dan lain-lainnya. Jadi saya akan mencoba masuk ke
Enter. Nah, di sini berubah menjadi logo pagar dan perintah-perintahnya itu juga lebih banyak. Jadi saya akan mencoba tahu. Dan di sini banyak seperti ada clear, yaitu set function, clock, configure, connect, copy, debug, dan lain-lainnya. Ini juga masih terdapat nol yang berarti lebih banyak. Untuk melihatnya kita enter saja. Di sini ada hal yaitu open a secure shell, client connection, dan lain-lain. Lalu setelah itu ada yang namanya global configuration. Caranya kita masukkan dulu yaitu configure terminal. Kita enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke mode configure terminal atau global config. Saya akan cari sudah banyak contohnya. Nah, di sini juga terdapat banyak sekali, ada seperti access list, yaitu add and access list entry, lalu banner, boot, hook, dan lain sebagainya. Dan juga masih terdapat more, kita enter. Nah, kalau enter itu cuma menampilkan lebih banyak satu. Namun untuk kalau kita ingin menampilkan lebih banyak, kita tab saja spasi. Ini terdapat banyak, jadi langsung muncul banyak, tidak satu-satu seperti enter tadi. Dan mungkin begini untuk pengenalan dari perintah dasar di dalam Cisco. Nah, untuk yang mode privilege itu kita kembalikan dulu. Nah, kalau di mode yang privilege itu kita tidak dapat mengkonfigurasinya. Untuk mengkonfigurasinya itu kita harus pergi ke mode global configuration, yaitu tentang configure terminal. Nah, di sini kita baru bisa mengkonfig berapa perangkatnya yang ada di switch ini. Mungkin sekian penjelasan dari perintah-perintah dasar Cisco. Setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana cara aktif password encryption. Pertama-tama saya akan mengganti dulu sebuah perangkat switchnya. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke mode global configuration, yaitu pertama-tama kita masuk dulu ke enable, kita tab saja, enter, lalu nah, di sini kalau kita ingin memasukkan sebuah password, kita masukkan yaitu enable. Misalnya saya akan memasukkan passwordnya itu 1, 2, 3, 4, lalu enter. Kita coba exit dulu. Nah, misalnya kita ingin masuk ke yang enable, karena saya sudah memasukkan password tadi, makanya saya harus masukkan password lagi misalnya. Nah, di sini kita dimintai passwordnya, jadi tidak sembarang orang yang bisa menggunakan perintah enable di perangkat PC kita. Kita masukkan dulu passwordnya, dan pada dasarnya defaultnya password yang ada di situ itu tidak menampilkan password yang kita masukkan, jadi tidak kelihatan oleh orang yang ada. Misalnya kita lagi berdua, jadi aman banget. Kita enter dan kita berhasil masuk ke mode enable.
Kita coba saluran. Nah, di sini enable passwordnya kelihatan. Jadi kelemahan dari enable password itu masih bisa kelihatan. Untuk yang lebih amannya itu kita bisa menggunakan yang namanya enable secret. Dan dulu kita ke ini, kita masukkan enable secret. Saya di sini akan menggunakan password yaitu admin 223. Ntar kita exit lagi. Nah, kita masuk ke mode privilege. Nah, untuk password yang di sini itu kita bisa menggunakan yang enable password ataupun enable secret. Misalnya di sini saya akan menggunakan yang enable secret. Kita masukkan yaitu admin 123 lalu enter. Nah, kita bahasnya masuk ke mode yang privilege. Kita coba saluran. Nah, untuk yang enable secret itu, jadi si passwordnya itu seperti ditambahkan atau diblokir seperti ini, jadi aman, tidak dapat kelihatan oleh yang menggunakannya. Jadi hanya kita yang tahu dan tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dan fungsi dari enable password dan secret ini itu supaya kita tidak kehack. Namun sebenarnya yang enable password ini juga bisa kita samakan seperti ini atau di hack, maaf, diblokir atau disamakan seperti ini. Caranya itu kita view ke mode configure. Lalu kita masukkan perintah itu password encryption. Nah, fungsi dari service password encryption itu yaitu untuk mensamarkan atau memblokir dari si password yang 1234 ini. Kita coba enter, lalu exit. Kita coba. Nah, jadi si enable passwordnya juga tersamarkan atau diblokir. Namun ini juga masih tidak aman karena yang enable password ini masih bisa diterjemahkan menggunakan web di internet. Jadi sebaiknya kita menggunakan enable secret saja. Mungkin sekian pengenalan cara untuk yang service password di Swift. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IP address yang ada di Cisco yang lebih dalam. Lalu sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi IP address. Namun di sini saya tidak akan mengkonfigurasikan IP address yang Swift. Saya hanya akan mengkonfigurasikan yang ada di menggunakan router. Ini saya akan menambahkan dulu perangkat routernya. Saya memilih router yang paling kanan. Saya tambahkan sebuah bit ini, lalu 3 buah komputer ini, yang di sini dan lagi di sebelah sini. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel saja. Lalu dari switch ke komputer, switch lagi ke komputer 2. Maaf. Lalu dari router ke
isi 3 seperti ini. Ini saya akan mengkonfigurasikan dulu database apa yang akan digunakan. Di sini terdapat tiap PC namun memiliki blok subnet yang berbeda. Kenapa berbeda? Dikarenakan segmennya berbeda atau sebuah perangkat yang terhubungnya berbeda. Untuk PC yang di sebelah kiri, yang PC 1, 2, itu masuk ke dalam fase internet yang 0.0. Lalu untuk yang PC 3 masuk ke yang FA01. Ini saya akan coba menuliskan agar lebih gampang. Untuk yang segmen sebelah kiri, IP address yang akan saya gunakan yaitu 10.10.10.0/24. Lalu untuk yang sebelah kanan, addressnya itu 20.10.10.0/24. Lalu untuk yang segmen sebelah kiri atau FA00 itu menggunakan yang titik 1. Jadi 10.10.10.1. Lalu untuk yang di sisi 1 itu menggunakan yang titik 2. Lalu untuk sisi 2 titik 3. Maaf, sisinya terhapus. Saya akan menambahkan lagi sisi. Nah, untuk yang sisi nomor 4 yang di sini, saya ubah dulu dari sisi nomor 3 biar gampang, biar berurutan. Sisi yang 3 ini karena menggunakan pusat yang berbeda, jelas menggunakan yang 20. Kalau yang 20 di sininya kita kasih titik 1. Jadi 20.20.20.1. Lalu untuk yang titik 3-nya kita kasih titik 2. Jadi 20.20.20.2. Setelah kita menentukan ada berapa yang ingin kita gunakan, lalu kita masuk ke dalam sebuah perangkat routernya. Lalu kita masuk ke CLI. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke menu Global Configuration, yaitu pertama kita masuk dulu ke menu konfigurasi, yaitu enter, lalu terminal, lalu enter. Lalu pertama-tama kita harus menyalakan dulu yang Ethernet ini dan Ethernet yang 0.1 dulu. Ini karena berwarna merah berarti masih belum dinyalakan. Kita nyalakan dulu. Kita masuk ke perintahnya yaitu interface FA0/0. Kita lihat yang 0/0 kita enter. Nah, di sini kita masukkan untuk perintah yaitu no down. Kita enter dan berubah menjadi berwarna hijau yang berarti sudah menyala. Kita enter sekali lagi. Kita exit. Ini kita masuk lagi ke interface yang FA0.1. Masuk di interface FA0.1. Kita enter lalu no shutdown. Kita enter dan menyala. Setelah dua Abstraknya menyala, kita akan mencoba mengkonfigurasikan IP address yang ada di router ini. Kita enter sekali lagi, lalu exit.
Lalu kita masuk ke mode interface, Eva 0 0 slash 0, enter. Lalu kita masukkan IP address yang ingin kita gunakan untuk yang Eva 00 itu IP address 10.10.10 titik 1. Lalu kita masukkan kalau di Linux itu menggunakan slash, kalau di siswa itu kita menggunakan subnet mask itu 255.255.255.0. Setelah itu kita enter. Lalu kita exit. Lalu masuk lagi ke interface yang ada di yang interface Eva 01 slash 1. Kita lalu masukkan IP address itu 20.20.20.1. Lalu terdepannya itu 255.255.255.0. Lalu kita enter. Itu kita exit keluar. Lalu exit sekali lagi. Di sini kita akan coba melihat IP address yang ada di Eva 00 dan Eva 01, yaitu masukkan perintah yaitu IP interface brief. Kita enter. Nah, untuk yang pasukan net 0/0 itu addressnya itu 10.10.10.1. Lalu untuk yang pasukan 0.1 yaitu 20.20.20.20 dan statusnya itu up, yang berarti up itu aktif ya. Kalau yang down itu berarti tidak aktif. Jadi untuk yang konfigurasi yang di router itu kita berhasil. Setelah itu kita konfigurasi yang ada di PC. Kita saja. Kita masuk ke PC 1, ke desktop, ke configuration. Di sini kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.2. Untuk subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Lalu untuk default get lainnya kita masukkan lagi yang di atas, yaitu yang 10.10.10.1. 10.10.10.1. Lalu kita masuk ke PC 2, ke desktop, lalu configuration. Kita masukkan lagi address yang untuk PC 2 yaitu 10.10.10.3. Lalu untuk subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Lalu untuk default lainnya yaitu 10 sama saja 10.10.1. Setelah itu kita pindah ke PC 3 yang Eva 01, kita masuk ke desktop, lalu aktifkan configuration, lalu masukkan IP-nya yaitu 20.20.20.2. Lalu subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya itu 20.20.20.1. Setelah itu kita coba dulu ya untuk berkomunikasi dari PC 1 ke PC 2, lalu PC 2 ke PC 1, lalu PC 1 ke PC 2, PC 3, lalu PC 2 ke PC 3, dan sebaliknya. Coba 1 ke PC 2 dan sukses. Lalu PC 2 ke PC 1 dan sukses. Lalu kita coba. Lalu kita coba dari PC 1 ke PC 3 dan pasti file pertama-tama. Kita coba lagi PC 1 ke PC 3
dan successful. Kita coba yang di sisi 2 ke sisi 3 dan successful. Coba sebaliknya di 3 ke sisi 2 dan successful, berarti kita berhasil mengkonfigurasikan IP address di dalam perangkat router. Nah, untuk perintah itu mudah sekali dan mirip-mirip dengan perintah exit. Ini saya akan masuk dulu ke mode perintahnya. Ini sudah bisa dari tadi. Sekarang saya masuk ke mode yang privilege. Misalnya kita akan masuk ke mode yang global configuration. Namanya configure. Lalu kita masuk ke yang nah, kalau perintah X itu kita keluarnya secara perlahan-perlahan, jadi kita masih masuk ke dalam ke mode yang global configuration. Jadi kalau kita perintah X itu cuman masih masuk ke dalam perintah global configuration. Kita coba masuk lagi. Lalu untuk perintah itu, jadi kita sekalinya masukkan perintah N, kita langsung keluar dari mode global configuration. Jadi kita langsung masuk kembali lagi ke yang perintah privilege. Kita coba enter dan kita langsung keluar dari mode global configuration. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari perintahnya, dan mungkin juga sekian penjelasan tentang pengenalan basic dan basic Cisco dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.